Kabar terbaru, kasus penyelewangan dana pensiun BUMN ratusan miliar. Analisa Kejagung rampung. Ganjar diduga terima gratifikasi 100 miliar. PDI Perjuangan buktikan. Pesawat pengangkut sembako jatuh. Tim SAR gabungan di Kaltara temui banyak hambatan. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Diduga ada penyimpangan dana 300 miliar di tubuh Kementerian Badan Usaha milik negara. Terdapat 2 lembaga pengelolaan dana pensiun di BUMN yang dilaporkan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Kini Kejaksaan Agung telah merampungkan hasil analisa dari laporan yang dibuat oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Kejaksaan Agung merampungkan analisa terkait laporan terhadap 2 lembaga pengelola dana pensiun atau DAPEN perusahaan plat merah. 2 DAPEN tersebut sebelumnya telah dilaporkan langsung oleh Menteri Badan Usaha milik Negara atau BUMN Erick Thohir. Diketahui Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan temuan penyelewangan dana pensiun atau DAPEN BUMN 2023 lalu. Langkah ini sebagai upaya bersih-bersih di tubuh perusahaan-perusahaan negara dengan salah satu fokusnya adalah pada pengelolaan DAPEN BUMN. Dia mengatakan, jika usai kasus Jiwasraya dan Asabri, pihaknya tidak berhenti di situ saja. Perluasan audit terhadap DAPEN BUMN terus dilakukan. Atas dasar kecurigaan itu, Erick mengaku telah memerintahkan Kementerian BUMN untuk melakukan pengecekan langsung dana-dana pensiun BUMN. Dan ternyata dari 48 dana pensiun, sebanyak 34 diantaranya atau 70% berada dalam kondisi tidak sehat. Atas temuan itu, Erick Thohir bergegas. Kali ini ia meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu. Audit BPKP itu, kata Erick, dilakukan secara bertahap. Di mana pada tahap awal audit dengan tujuan tertentu itu dilaksanakan pada 4 DAPEN BUMN. Keempat dana pensiun ini, ujar Erick, mengalami kerugian 300 miliar rupiah. Penyebabnya diduga karena penyimpangan pada investasinya. Saya kecewa, saya sedih karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun yang tentu kurang itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab. Lebih jauh, Erick pun meminta Jaksa Agung untuk tidak ragu memberantas oknum pelaku penyimpangan dana pensiun itu tanpa pandang bulu. Pak Jaksa Agung punya komitmen seperti yang sebelum-sebelumnya beliau tuntaskan tanpa pandang bulu. Pak Jaksa Agung dan seluruh kejaksaan akan menyikat oknum-oknum yang memang sangat merugikan para pensiun, yang dimana hari tua mereka yang tadinya cerah menjadi sirna. Atas perkembangan ini, Erick menyampaikan terima kasih kepada Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang telah membantu audit para dana pensiun BUMN tersebut. Erick menyebut lembaga DAPEN BUMN yang disetorkan ke Kejagung kali ini merupakan tahap awal. Kedepannya dia akan menyetor kembali hasil audit lanjutan.
Karena itu awalnya kita coba lakukan 4 dana pensiun waktu itu. Ada Inhutani, ada PTPN, Angkasa Pura I, dan tentu juga RNI atau ID Food. Dia menyebut hasil pemeriksaan Badan Pengawasan. Itu ada kerugian negara 300 miliar rupiah dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKB dan pihak kejaksaan. Artinya angka ini bisa lebih besar lagi. Saya kecewa, saya sedih karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun yang tentu kurang itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab. Jaksa Agung punya komitmen seperti yang sebelum-sebelumnya beliau tuntaskan tanpa pandang bulu. Pak Jaksa Agung dan seluruh kejaksaan akan menyikat oknum-oknum yang memang sangat merugikan para pensiun, yang dimana hari tua mereka yang tadinya cerah menjadi sirna. Itu tidak berhenti di sini. Ini hanya untuk dan bersih. Dan bunyinya juga kan bersih BUMN, bukan sekali aja bersih. Artinya kalau bersih kami akan terus dukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam rangka untuk menyehatkan seluruh BUMN. Ini kan baru diserahkan, kami harus pelajari dulu. Dan nanti Pak Jampitsus ini kalau sudah dipelajari, baru kita tentukan apa yang siap. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo diduga menerima gratifikasi senilai 100 miliar dari Bank Jateng. Selain Ganjar, Indonesia Police Watch atau IPW juga melaporkan ex-dirut utama Bank Jateng atas dugaan kasus yang sama. Berikut 5 fakta terbaru dugaan dan gratifikasi yang menyeret nama Ganjar Pranowo. Calon Presiden atau Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK oleh Indonesia Police Watch atau IPW. Ganjar diduga menerima gratifikasi senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng. Selain Ganjar, ex-direktur utama atau dirut Bank Jateng turut dilaporkan atas dugaan kasus ini. Ganjar pun telah memberikan bantahan atas tuduhan yang dilayangkan IPW. Tak hanya Ganjar, PDIP dan P3 yang tergabung dalam koalisi pendukung paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud turut bersuara. Berikut 5 fakta terbaru dugaan gratifikasi yang menyeret nama Ganjar Pranowo. 1. Bantahan Ganjar. Ganjar telah memberikan bantahan terkait laporan dugaan gratifikasi yang menyeret namanya. Ex-Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan tidak pernah menerima sepeser pun uang berupa cashback dari perusahaan asuransi seperti yang dituduhkan IPW. Dua, PDIP anggap laporan IPW ecek-ecek. PDIP pasang badan membela Ganjar usai laporan IPW menuai perbincangan. Politikus PDIP Hendrawan Supratikno bahkan menganggap laporan IPW ecek-ecek belaka. Ia menduga laporan tersebut adalah siasat untuk membangun persepsi buruk terhadap Ganjar. Tak hanya itu, Hendrawan turut melayangkan sindiran untuk pelapor yang juga merupakan politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ia menyebut sang pelapor hanyalah politisi yang bermodal naluri, bukan nurani. Senada dengan Hendrawan, politisi PDIP Arteria Dahlan juga menanggapi santai laporan IPW tersebut. Arteria bahkan mempersilahkan IPW melanjutkan laporan terhadap Ganjar asalkan dengan bukti-bukti yang jelas. 3.
P3 duga ada politisasi. Di sisi lain, P3 menduga adanya unsur politik di balik laporan IPW ke KPK. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi atau Awik pun menyoroti laporan yang diajukan tak lama setelah pemilu 2024 berlangsung. Orang akan bertanya-tanya, ada apa, kan begitu. Meskipun hak melaporkan itu hak setiap orang, dan proses hukum terhadap setiap orang itu silahkan saja gitu. Tetapi karena momentumnya masih dekat-dekat pemilu, itu kan orang akan mengait-ngaitkan bahwa ini seolah-olah politisasi. Tapi sekali lagi saya yakin KPK pasti akan bersifat profesional dan proporsional terhadap hal-hal yang dilaporkan ke mereka. Kendati demikian, Awik meyakini KPK akan bertindak profesional menangani laporan tersebut. 4. Kecurigaan TPN Ganjar Mahfud. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis mengungkapkan kecurigaan terkait laporan IPW ke KPK. Todung curiga laporan terhadap Ganjar merupakan bagian dari politisasi. Ya sebetulnya sih boleh saja orang curiga bahwa ini ada politisasi dalam kasus Ganjar yang dilaporkan ke KPK. Ya. Dan saya kasih kecurigaan situ tentu bisa dipahami, bisa dimengerti. Tapi saya kan belum tahu persis detailnya seperti apa. Dan sementara Pak Ganjar sudah bicara dengan tegas bahwa dia menolak semua tuduhan itu, saya kasih itu sudah cukup sebagai jawaban gitu ya. 5. Gerindra bela Ganjar. Selain partai koalisi, Partai Gerindra turut membela Ganjar yang dituduh melakukan gratifikasi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman meminta KPK berhati-hati dalam mengusut laporan itu. Karena kan Pak Ganjar adalah salah satu tokoh politik saat ini yang sampai laporan tersebut dikait-kaitkan dengan hal-hal politik, ya. Apalagi misalnya dengan kemarin itu kriminalisasi Pak Ganjar. Jadi silakan laporan masyarakat bisa punya banyak laporan, memang KPK-nya kita percayakan KPK benar-benar memeriksanya secara profesional, kurang lebih begitu. Tapi kalau soal tanggapan dari sendiri yang ini ada unsur politisnya. Ya makanya KPK-nya kita kan nggak bisa mencegah masyarakat membuat laporan terhadap siapapun. Ya, jadi silakan lapor ke negara, tapi KPK mesti hati-hati dalam hidupnya, ya. Nah, jangan sampai ada kesan politisasi. Habibur Rahman lantas mengungkap kekhawatiran adanya motif politik di balik laporan IPW. Terlebih, Ganjar merupakan tokoh politik yang ikut berkontestasi dalam Pilpres 2024. Pesawat kargo milik maskapai penerbangan Smart Air terjatuh setelah lepas landas dari Bandara Internasional Juwata, Tarakan. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, BPBD Polri melakukan pencarian, baik menggunakan jalur darat dengan melakukan penyisiran maupun menggunakan metode penyisiran melalui udara. Pesawat kargo milik maskapai penerbangan Smart Air hilang kontak setelah lepas landas Jumat 8 Maret 2024 pukul 8.25 waktu Indonesia Tengah. Pesawat awalnya lepas landas dari Bandara Internasional Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara pukul 8.25 WITA tujuan Binuang, Krayan, Kabupaten Nunukan. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan pesawat Smart Air tersebut belum ditemukan hingga Sabtu 9 Maret 2024. Personel TNI Polri dan stakeholder terkait kembali melakukan operasi pencarian hari kedua mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah.
adanya informasi ya yang tersebar di masyarakat Binuang, terutama giliran jadwal kedatangan sembako yang memang selama ini diangkut oleh Smart Air. Ada laporan ke kami terkait penemuan jatuhnya pesawat itu belum ada. Cuma dugaan tempat jatuhnya. Tidak jauh dari Binuang tempat tujuan pesawat itu. Namun hingga saat ini personil yang berangkat ke sana sudah 1 jam yang lalu, kemungkinan sudah tiba di TKP. Namun di sana kita terkendala dengan akses jaringan. Hanya 2, cuman pilot dengan engineering. Jadi penumpang tidak ada. Truno Yudo menjelaskan proses pencarian menggunakan helikopter jenis Bell garing 412 EPI garing HA garing 5224 BKO Kops Papwil Trans Darat RI garing MLY dari TNI AD. Kemudian beberapa tambahan pesawat lain seperti pesawat Smart PK SNG, pesawat Susi Air, Heli Bell 412. Selain jalur udara, Truno Yudo mengatakan pencarian pesawat juga dilakukan melalui jalur darat dengan mengerahkan sebanyak 66 orang. Sebagai informasi, pesawat ini membawa muatan kargo 583 kg yang diawaki pilot Chaps M. Yusuf dan 1 engineer on board atau ELB bernama Denny S. Seharusnya pesawat sudah landing di Benuang, Kabupaten Nunukam pada pukul 9.25 WITA, namun hilang kontak setelah lepas landas. Sementara itu, pihak Lanun Anang Busra Kota Tarakan membeberkan kendala dalam proses pencarian pesawat PKSNE yang dinyatakan hilang kontak saat menuju Binuang. Dikatakan Komandan Lanut atau Dan Lanut Anang Busra Kota Tarakan, Kolonel PNB Bambang Sudewo, personel pencarian bergerak berdasarkan pancaran emergency locator transmitter atau ELT. Bahwa ada dugaan-dugaan dari masyarakat setempat yang mendengar ada letupan-letupan yang diduga mungkin dari hasil letupan pesawat sendiri, dan masyarakat setempat sudah melaksanakan pergerakan ke titik LKP tersebut. Namun kita tidak bisa mendapatkan informasi selanjutnya karena putus komunikasi, tidak ada jaringan. Papa Kilo Sierra November Gold dan Papa Kilo Foster Uniform telah melakukan penyisiran dengan hasil nikel dan telah mendarat di Malino untuk pengisian bahan bakar. Ia menambahkan medan diduga lokasi hilangnya pesawat Smart Air berada di ketinggian 500.900 kaki dan cukup tinggi tempat pencarian ELT menyulitkan personel pencarian. Diketahui lanjutnya di wilayah sana sangat jarang penduduk. Ia menambahkan rencana penyisiran bakal diperluas. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube kami Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.